Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Bidan Ari Anggraini, Sarjana Sains Terapan, Magister Terapan Kebidanan. Saya merupakan dosen di salah satu program studi, yaitu Program Studi Pendidikan Profesi Bidan di Fakultas Kebidanan dan Keperawatan Universitas Kader Bangsa. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen atau PDD UKT-PT dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran pada sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan deskripsi serta informasi umum mengenai mata kuliah yang saya ampuh, sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu asuhan pada remaja dan perimenopause. Pada perkuliahan ini, saya mengacu pada konsep DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery itu ialah suatu proses bagaimana penyampaian materi yang saya lakukan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Adapun materi yang saya berikan mengacu pada CPL, dari CPL menurun pada CPMK, dan dari CPMK pula menurun pada sub CPMK, lalu kemudian dari sub CPMK akan dibagikan menjadi beberapa pertemuan pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Sarjana Kebidanan semester 4 dengan kode mata kuliah 02.25.2.2.18 dan bobot SKS yaitu sebanyak 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktik yang dibagi menjadi 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali pertemuan ujian tengah semester dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Mata kuliah asuhan remaja dan perimenopause merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa sarjana kebidanan dengan pengetahuan, sikap serta keterampilan dalam memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif dan berkesinambungan pada perempuan di masa remaja hingga fase perimenopause. Fokus utama mata kuliah ini adalah pemahaman perubahan biologis, psikologis, sosial, dan reproduksi yang terjadi pada kedua fase kehidupan tersebut, serta implikasinya terhadap kesehatan perempuan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi Sarjana Kebidanan yang diberikan pada mata kuliah ini yaitu pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian selanjutnya menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Kemudian yang ketiga, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lalu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Lalu mampu mengidentifikasi secara kritis penyimpangan atau kelainan sesuai lingkup praktik kebidanan, mampu mendokumentasikan asuhan kebidanan sesuai standar yang berlaku. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan konsep perubahan anatomi dan fisiologi pada pubertas. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis tentang perencanaan asuhan kesehatan reproduksi remaja dan perimenopause. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik pada remaja maupun perimenopause. Kemudian yang keempat, menerapkan peran bidan dalam kesehatan remaja dan perimenopause. Lalu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan tentang promosi dan edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi remaja yang meliputi perancangan, pelaksanaan, serta evaluasi secara efektif dan komunikatif. Sistem pembelajaran dilakukan dengan tatap muka. Metode pembelajaran yang akan digunakan adalah ceramah, case-based learning, small group discussion, dan simulasi. Adapun referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini itu ada beberapa, antara lain ada yang nasional, internasional, dan jurnal terkait.
Adapun referensi seperti buku ajar, saya menggunakan karya saya sendiri, yaitu yang berjudul Kesehatan Reproduksi Remaja dan KB. Yang kedua, karya saya juga, yaitu dengan judul Peran Bidan dalam Menjaga Kesehatan Reproduksi Wanita. Kemudian untuk metode yang saya gunakan dalam perkuliahan ini, yaitu ceramah, case-based learning, dan student-centered learning. Hal ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, namun juga dapat memecahkan masalah atau kasus yang berkaitan dengan asuhan remaja dan perimenopause berdasarkan evidence-based kebidanan. Kemudian pada aspek interaction, yaitu bagaimana proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran. Nah, adapun sistem interaksi yang saya gunakan, yang pertama dimulai dengan brainstorming, lalu kemudian menyampaikan materi, lalu memberikan soal kasus untuk didiskusikan, kemudian memberikan mahasiswa kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta tanya jawab, lalu memberikan tugas merancang perencanaan serta simulasi. Kemudian penunjang pembelajaran yang digunakan yaitu Siakat Quote Sevima UKB. Menu ini dapat digunakan untuk mengisi absen kelas, melihat jadwal kuliah, dan lainnya. Selanjutnya, pada aspek asesmen yaitu proses penilaian. Pada mahasiswa digunakan mengukur secara objektif dalam penerimaan materi pembelajaran yang telah diberikan. Nah, adapun teknik penilaian yang dilakukan itu meliputi kehadiran sebesar 10%, 20% tugas atau kuis atau diskusi, 30% kita ambil dari ujian tengah semester, dan 40% itu dari ujian akhir semester. Indikator penilaiannya yaitu penguasaan konsep, kemampuan mengidentifikasi serta menganalisis, dan kemampuan dalam membuat perencanaan sesuai kasus, serta memberikan asuhan berdasarkan evidence-based kebidanan. Asesmen yang dilakukan agar mahasiswa mengetahui proses penilaian dengan jelas, transparan, dan objektif. Berikut cuplikan video pada proses pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, juga harus semangat. Ada yang belum sarapan? Oke, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan doa Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Hadir semua adik-adik? Hadir, oke. Kalau hadir silahkan nanti isi absensinya ya. Silahkan isi absensinya. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita akan mereview pertemuan di minggu lalu, pertemuan kelima ya. Hari ini pertemuan yang ke-6 ya. Nah, pertemuan yang kelima kemarin ada yang masih ingat nggak perkuliahan kita tentang apa? Ya, silakan Lufti. Pertemuan yang kemarin pemeriksaan fisik pada remaja dan anamnesis riwayat menstruasi, Bu. Iya, jadi pemeriksaan fisik pada remaja sama anamnesis riwayat menstruasi. Nah, ada yang masih ingat nggak pemeriksaan fisik pada remaja itu ada apa aja? Dua aja. Ya, silakan Yuni. Baik Ibu, di sini ada pemeriksaan fisik pada remaja itu, yaitu ada pemeriksaan antropometrik, berat badan, tinggi badan, sama indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh ya. Jadi ada pemeriksaan berat badan, tinggi badan, sama indeks massa tubuh. Ada lagi? Satu lagi? Ya, silakan Ami. Di sini ada tanda pubertas seperti perkembangan payudara. Perkembangan payudara, terus? Perkembangan rambut pubis. Iya. Dan perubahan suara pada laki-laki. Perubahan suara pada laki-laki. Terima kasih ya Ami ya. Terima kasih teman-teman semua. Masih ingat ya. Nah, untuk hari ini itu kita akan mempelajari tentang promosi dan edukasi kesehatan reproduksi remaja. Nah, ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita di minggu lalu. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu nih. Ada yang tahu nggak promosi dan edukasi kesehatan reproduksi remaja itu apa? Promosi apa? Edukasi itu apa? Ayo, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan Lia. Nah, baik. Edukasi kesehatan adalah proses penyampaian pesan atau ajaran untuk mengubah pengetahuan dan sikap seseorang agar paham cara hidup sehat. Selanjutnya ini ada promosi kesehatan. Yang pertama itu ada langkah yang lebih luas, mencakup edukasi ditambah dukungan lingkungan, kebijakan dan upaya masyarakat muda bertindak sehat. Oke, good job Lia ya.
Jadi kita masuk ke pertemuan ke-6, promosi dan edukasi kesehatan reproduksi remaja ya. Termasuk konsep, strategi, metode, dan implementasi promosi kesehatan reproduksi berbasis bukti dalam praktik kebidanan. Oke. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah kita hari ini, yang pertama itu mahasiswa mampu melakukan simulasi, promosi, dan edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi remaja. Meliputi dua hal, yaitu perancangan, simulasi pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan promosi. Yang kedua itu simulasi pelaksanaan edukasi kesehatan reproduksi pada remaja secara efektif dan komunikatif ya. Jadi harus diingat ini capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi selesai pembelajaran ini kalian harus mampu ini ya. Mampu mencapai ini. Nah, kalau promosi kesehatan reproduksi remaja itu adalah upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja agar berperilaku sehat. Selanjutnya, tujuan promosi kesehatan yang pertama itu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Ya, jadi bagaimana cara kita meningkatkan pengetahuannya? Yaitu tadi, kita paparkan ini informasinya tentang kesehatan. Sehingga mereka tahu. Setelah mereka tahu, apa nanti yang terjadi? Setelah mereka tahu, mendorong perubahan perilaku hidup sehat. Kemudian baru memberdayakan individu dan masyarakat agar mampu menjaga kesehatannya secara mandiri. Jadi kalau sudah poinnya ini, baru derajat kesehatan akan meningkat. Oke, kenapa promosi kesehatan reproduksi itu penting? Kenapa? Yang tadi saya sebutkan. Ayo, Intan, coba. Intan, mengapa promosi kesehatan reproduksi itu penting? Karena yang pertama, meningkatkan pengetahuan, kemudian membentuk sikap positif, lalu mencegah perilaku beresiko. Nah, perilaku beresiko, ada yang tahu nggak perilaku beresiko itu apa kira-kira? Contohnya perilaku beresiko. Seks bebas, benar sekali ya. Seks bebas itu adalah perilaku yang beresiko. Kemudian strategi promosi kesehatan. Ya, strategi promosi, metode dan media. Metode yang pertama itu ada individu ya. Individu, kelompok sama massa. Kalau individu ini bisa konseling, wawancara atau bimbingan. Kalau kelompok ceramah. Ceramah itu seperti saya ini ceramah bukan? Ceramah ya, ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi, kemudian ada simulasi dan role play. Kemudian kalau massa itu gimana metodenya? Kalau massa gimana? Iya, seminar, pameran, penyuluhan melalui media massa ataupun digital. Nah, kalau kalian lihat itu ya banyak di media sosial itu banyak juga yang melakukan promosi kesehatan ya. Kemudian edukasi kesehatan. Menurut WHO itu edukasi kesehatan reproduksi memberikan informasi yang akurat, sesuai usia, berbasis bukti ilmiah dan relevan secara budaya mengenai tubuh, pubertas, hubungan sehat, kontrasepsi, infeksi menular seksual, hak reproduksi, serta keterampilan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Minggu lalu masih ingat Ibu tugaskan untuk menonton film 2 Garis Biru. Nah, sudah nonton semua belum? Sudah ya. Nah, dari materi kita tadi dan materi-materi kita sebelumnya, nah kita kaitkan dengan film 2 Garis Biru. Nah, apa yang dapat kita pelajari kira-kira dari film 2 Garis Biru? Ya, silakan Rika. Pacaran di luar batas. Pacaran di luar batas. Oke, terima kasih Rika ya. Kemudian dia hamil di luar nikah nih, terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan di usia Dara masih 17 tahun. Artinya apa? Ia melahirkan prematur. Itu gara-gara apa? Kira-kira? Karena Dara belum cukup umur, masih 17 tahun. Pernikahan dini, kehamilan tidak diinginkan. Nah, kemudian terjadi komplikasi. Nah, itulah gambaran realistis ya tentang resiko perilaku seksual remaja tanpa edukasi yang memadai. Nanti kalian cermati kasus ini ya. Nanti ada tugasnya, itu dibagi menjadi 9. Ini ada berapa orang? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 ya. Nanti 9 itu kalian cari satu-satu. Nanti saya minta tolong sebutkan ya. Oke. Soal kasus saya baca, seorang remaja perempuan
berusia 17 tahun, sebut saja D ya, datang ke fasilitas kesehatan dengan keluhan terlambat haid selama 2 bulan, disertai mual dan muntah. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, hasil menunjukkan bahwa D sedang hamil. Berarti test pack-nya tadi positif ya. D diketahui masih berstatus pelajar SMA dan memiliki pacar sebaya bernama B. Dari hasil anamnesis lebih lanjut diketahui bahwa D dan B melakukan hubungan seksual tanpa pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi. Kemudian tidak menggunakan kontrasepsi, tidak memahami resiko kehamilan. Nah, keluarga D sangat terkejut dan marah ketika mengetahui kondisi tersebut. Sementara itu, pihak sekolah mempertimbangkan untuk mengeluarkan D karena dianggap melanggar norma. Nah, akhirnya kedua keluarga sepakat menikahkan D dan B di usia muda. Namun setelah menikah, D harus berhenti sekolah. B belum siap secara ekonomi dan emosional. Terjadi konflik rumah tangga dan tekanan psikologis. Nah, kasus ini mencerminkan situasi dalam film bahwa kehamilan remaja sering terjadi akibat kurangnya edukasi seksual dan pengambilan keputusan yang tidak matang. Soal kasusnya, analisis masalah. Yang pertama, coba kalian cari ya. Apakah masalah utama pada kasus tersebut? Ya, jadi 99-nya ini kalian jawab, nanti saya panggil apakah Intan di nomor 1, apakah Lia, apakah Yuni ya. Kemudian yang kedua, faktor resiko apa yang menyebabkan kondisi tersebut. Lalu edukasi apa yang seharusnya diberikan. Mengapa edukasi Case Pro itu penting? Lalu strategi promosi kesehatan apa yang dapat dilakukan? Media edukasi apa yang efektif untuk remaja saat ini? Apa peran bidan dalam kasus ini? Bagaimana pendekatan bidan kepada remaja dan apa upaya pencegahan primer, sekunder, serta tersier? Saya beri waktu 10 menit untuk kalian menjawab soal kasus ini. Silakan dikerjakan. Itu sudah habis ya 10 menit? Oke. Yang pertama, analisis masalah tentang apa masalah utama pada kasus tersebut. Siapa yang bisa jawab ini? Saya, Bu. Ya, silakan Andriani. Masalah utama dalam kasus ini yaitu pertama kehamilan remaja. Kehamilan remaja. Yang kedua kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi. Kurangnya pengetahuan Case Perilaku Pro. seksual beresiko. Perilaku seksual berisiko. Dampak sosial. Sekolah pernikahan dini. Iya, bagus. Good job ya Andriani. Seperti itu ya teman-teman, adik-adik semua. Analisis masalah yang kedua, faktor resiko apa yang menyebabkan kondisi tersebut? Ya, silakan Rika. Faktor risiko yang menyebabkan kondisi tersebut yaitu yang pertama, kurangnya edukasi seks sejak dini. Ya, kurang edukasi. Terus Yang kedua, pengaruh lingkungan atau pergaulan. Yang ketiga, akses informasi yang tidak tepat, misalnya dari internet tanpa pendampingan. iya, terus Yang keempat, minim komunikasi dengan orang tua. minim komunikasi, Yang terakhir, tidak menggunakan kontrasepsi, Bu. tidak menggunakan kontrasepsi. Berarti kalau menggunakan kontrasepsi benar yang dilakukan si Bima sama si Dara tadi? Salah juga. Salah juga ya, salah ya. Nah, kemudian terima kasih ya Rika. Kemudian yang ketiga, edukasi apa yang seharusnya diberikan? Ya, silakan Intan. Perubahan tubuh, yang kedua adalah siklus menstruasi dan masa subur, yang ketiga adalah risiko hubungan seksual pernikahan, yang keempat ada kehamilan dan dampaknya, yang kelima infeksi menular seksual atau IMS, dan yang terakhir adalah kontrasepsi. Iya, bagus sekali Intan. Terima kasih atas jawabannya ya. Jadi penting juga memberikan edukasi tentang kontrasepsi ya pada Dara tadi sama Bima ya. Kemudian mengapa edukasi Case Pro itu penting? Yang ini siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Ella. Mengapa edukasi Case Pro itu penting? Yang pertama yaitu untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi perilaku seksual beresiko. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab remaja. Kemudian yang terakhir yaitu melindungi kesehatan fisik dan juga mentalnya. Iya, jadi melindungi kesehatan fisik juga mentalnya ya. Jadi edukasi Case Pro itu nggak cuman mencegah kehamilan tidak diinginkan, tapi juga terkait mental ya. Nah, kemudian strategi promosi kesehatan apa yang dapat dilakukan? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, silakan Yuni. Strategi promosi kesehatan apa yang dilakukan yaitu ada penyuluhan di sekolah seperti di UKS, seminar
remaja. Yang kedua itu ada program peredukator seperti edukasi terhadap teman sebaya. Yang ketiga, kampanye kesehatan melalui media sosial. Dan yang keempat, kolaborasi dengan orang tua atau guru, Bu. Oke, good job. Terima kasih ya Yuni ya. Jadi strategi promosi kesehatan apa yang dapat dilakukan ada banyak ya. Ada penyuluhan, kemudian ada teman sebaya tadi ya. Nah, ini terus media edukasi apa yang efektif untuk remaja saat ini? Saya, Bu. Ya, silakan Ami. Media edukasi yang efektif untuk remaja yang pertama itu seperti Instagram, TikTok, YouTube, video edukasi interaktif, uh-uh. poster dan leaflet Iya. menarik seperti aplikasi kesehatan remaja. Oke, terima kasih ya Ami ya. Jadi media edukasi yang efektif untuk remaja saat ini yang pasti adalah media sosial. Ya, kenapa saya bisa mengukurnya? Karena saya memang berada di satu sekolah ya. Jadi saya bisa mengukur pretest dan post-testnya. Kemudian apa peran bidan dalam kasus ini? Siapa yang bisa bantu jawab? Saya, Bu. Silakan Lufti. Apa peran bidan dalam kasus ini? Dalam kasus tersebut, peran bidan sebagai edukator kesehatan reproduksi dan promotor perilaku sehat. Dan sesudah kejadian, bidan sebagai konselor kehamilan remaja memberikan ANC atau antenatal care, dukungan psikologis, dan edukasi penting dasar. Iya. Bagaimana pendekatan bidan pada remaja, Lufti? Pendekatan bidan kepada remaja yaitu komunikasi terapeutik, tidak menghakimi atau non-judgmental, menjaga privasi, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan membangun kepercayaan. Iya, jadi nggak boleh ngejudge juga ya, sama tadi ya. Nah, peran bidan tadi apa? Sebagai konselor kalau dia sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, dia jadi sebagai apa peran bidan tadi? Sudah terjadi sebagai konselor, memberikan ANC, dukungan psikologis, dan edukasi. Iya, jadi beda peran bidan antara dia sebelum kejadian sama udah kejadian. Si Dara ini kan udah kejadian, ya. Si Dara udah kejadian. Jadi peran bidan adalah sebagai konselor ya, memberikan ANC sama apa namanya tadi? Dukungan psikologis ya. Kemudian apa upaya pencegahan primer, sekunder serta tersier? Silakan. Ya, silakan Lia. Apa upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier? Yang pertama ini ada primer. 1. Itu edukasi kesehatan reproduksi. 2. Promosi perilaku hidup sehat. 3. Penundaan usia hubungan seksual. Yang selanjutnya itu ada sekunder. Yang pertama itu deteksi dini kehamilan. Yang kedua itu ada konseling remaja berisiko. Selanjutnya ini ada tersier. Yang pertama itu penata laksanaan kehamilan remaja, yang kedua itu pencegahan komplikasi, dan ketiga itu dukungan psikososial. Oke, terima kasih Lia ya. Jadi bagus sekali ya adik-adik semua. Terima kasih. Kuliahnya sangat interaktif ya. Nah, jadi adik-adik ya, coba bayangkan jika kalian menjadi bidan, lalu mengedukasi remaja-remaja tentang kesehatan reproduksi. Nah, pastinya banyak masa depan dan remaja yang terselamatkan tentunya ya. Nah, jadi kesimpulannya, kasus dalam film 2 Garis Biru itu menunjukkan yang pertama apa kurangnya? Edukasi ya, sehingga menyebabkan perilaku beresiko ya, perilaku beresiko seperti melakukan hubungan seksual sebelum nikah atau seks bebas ya. Kemudian ada kehamilan remaja. Nah, ini berdampak luas seperti fisiknya apa tadi? Si Dara, kehamilannya banyak komplikasi. Kemudian kalau mental, Dara dan Bima belum siap, sama-sama belum siap menghadapi kehamilan dan pernikahan tadi ya. Kemudian yang sosialnya dikeluarkan dari sekolah ya. Kemudian di sini kita tahu bidan itu sangat mempunyai peran penting ya dalam promotif, preventif serta konseling ya. Kemudian sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, mari kita simpulkan bersama ya materi yang telah kita pelajari hari ini. Dari diskusi tadi dapat kita pelajari bahwa edukasi dan promosi tentang kesehatan itu tentang kesehatan reproduksi remaja itu sangat penting ya dalam praktik kebidanan. Nah, yaitu untuk mencegah masalah kesehatan reproduksi, meningkatkan kualitas hidup remaja dan mendukung generasi sehat. Nah, itulah tugas kita sebagai bidan nantinya. Kemudian coba menurut teman-teman calon bidan sekalian, pembelajaran baru apa yang didapatkan hari ini dan apa manfaatnya kira-kira? Saya, Bu. Ya, silakan Rika.
pembelajaran tentang edukasi dan promosi kesehatan reproduksi remaja menyadarkan bahwa remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap masalah seperti kehamilan tidak direncanakan dan infeksi menular seksual. Akibatnya kurang informasi yang tepat. Edukasi dan promosi KESPRO oleh bidan sangat penting dalam pencegahan masalah kesehatan reproduksi remaja. Oke, baiklah. Jadi tugasnya apa tadi? Membuat video ya. Pertama kalian melakukan perencanaan tadi, setelah perencanaan baru pelaksanaan. Jadi strateginya itu nanti kalian buat laporan saja tentang strateginya bagaimana ya. Mulai dari identifikasi masalah ya. Kenapa masalah itu penting untuk kalian lakukan promosi atau edukasi. Nah, kalian bentuk makalah saja. Nah, tapi untuk edukasi dan promosi atau melakukan penyuluhannya, boleh kalian bikin video simulasi. Siapa yang jadi bidan, siapa yang akan diberikan penyuluhan, ya, atau sasarannya seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Ada yang belum dipahami? Cukup jelas ya? Cukup jelas ya. Untuk tugas minggu depan, kalau belum jelas silakan chat saya ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang evidence base terkait asuhan remaja. Nah, apa tugasnya? Apa pembelajaran untuk minggu depan? Ya, evidence base terkait asuhan remaja. Evidence base itu adalah keterbaruan ya. Nah, tugasnya adalah tugas untuk mata kuliah minggu depan adalah mencari jurnal. 4 jurnal ya. Jadi kalian ini kan ada 11 tadi ya. Ada 11 orang. Tolong carikan jurnal bagi kelompok menjadi 3 orang satu kelompok boleh ya. Berarti ada yang 3, ada yang 2 berarti ya. Nah, cari satu kelompok itu 4 jurnal terkait kesehatan reproduksi remaja. Ya. Apa? Mencari apa? Terkait kesehatan reproduksi remaja. Jurnalnya terbaru. Saya maunya 3 tahun terakhir. Oke, 3 tahun terakhir dan sudah terakreditasi ya. Jangan jurnal abal-abal ya. Sudah terakreditasi ya minimal Sinta 5, 4, 3, 2, 1 boleh ya. Oke, sudah mengerti? Nah, jurnal ini nantinya untuk kita bahas di minggu depan ya, itu terkait dengan evidence base tadi. Nah, baik jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih atas peran aktif kalian semua. Sangat antusias dan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan saya. Semoga materi yang hari ini kita pelajari itu dapat bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Demikianlah deskripsi singkat tentang cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah asuhan pada remaja dan perimenopause. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya pada mata kuliah asuhan pada remaja dan perimenopause pada program studi S1 Kebidanan, Fakultas Kebidanan dan Keperawatan Universitas Kader Bangsa. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua tim khususnya dari Direktorat Sumber Daya dan Kemensaintek Dikti. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Kader Bangsa, Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Kader Bangsa, Rektor beserta jajarannya, rekan teman sejawat, serta rekan mahasiswa yang saya banggakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan pada diri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.